Pernah nggak sih kamu merasa kayak hidup ini tidak adil? Kamu udah berusaha, udah sabar, udah jaga hati, tapi justru kamu yang disakiti. Kamu bantu orang lain, kamu selalu ada buat mereka, tapi giliran kamu butuh, satu pun tidak ada yang benar-benar peduli. Lucunya lagi, kita sering dibilang kuat, padahal kenyataannya kita cuma jago nutupin luka. Ada hari-hari di mana kamu senyum di luar, tapi hancur di dalam. Kamu ngelawak di grup, tapi di kamar nangis sendirian. Tidak tahu harus cerita ke siapa. Ada rasa yang nggak bisa dijelaskan. Bukan karena satu kejadian, tapi karena terlalu sering kecewa. Terlalu sering dianggap tidak ada. Dan kamu mulai nanya, kenapa semua orang ninggalin? Kenapa semua terasa berat? Kenapa hidupku kayak tidak punya arah? Mungkin sekarang kamu lagi ngerasa kosong, gelisah, dan lelah, tapi kamu tetap diam karena tidak semua orang bisa mengerti. Tapi sekarang sebelum kamu dengar cerita saya, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau ajak kamu untuk sebentar tenangin hati kita. Yuk sama-sama kita bersolawat dulu. Tulis di komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak perlu banyak teman-teman, satu kalimat itu aja, tapi dari hati. Karena sholawat itu cahaya, dia menenangkan, menghapus kegelisahan, dan jadi sebab terkabulnya doa. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang bersolawat 1 kali untukku, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Artinya, kita dilihat, didengar, dan dipedulikan langsung oleh Allah. Kadang yang kita butuh itu bukan solusi cepat, tapi hati yang kuat, dan sholawat bisa jadi penguatnya. Teman-teman, aku tahu ada di antara kalian yang nonton ini sambil nahan tangis. Ada yang sedang ngerasa hilang arah, ngerasa ditolak, dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mungkin kamu bilang ke dirimu sendiri, aku udah nggak kuat, tapi masih harus lanjut. Aku capek, tapi nggak bisa berhenti. Ada banyak dari kita yang pura-pura baik-baik saja teman-teman, karena dunia tidak ngerti kalau kita bilang, aku lelah. Mereka jawab, semangat ya, tanpa tahu seberapa dalam duka yang kita simpan. Tapi dengar ini baik-baik teman-teman, Allah tahu semuanya. Air mata kamu yang tidak pernah kamu tunjukin ke siapa-siapa, Allah tahu. Helaan napas kamu saat semua terasa berat, Allah juga tahu. Kamu ngerasa tidak ada yang peduli, tapi Allah selalu peduli. Selalu, dari sebelum kamu ada sampai nanti kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kamu tidak dapat yang kamu minta, tapi kamu selalu dapat yang kamu butuh. Meskipun kadang kita tidak paham itu sekarang, dan kamu tahu terkadang Allah izinkan sesuatu terjadi bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa jadi sandaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu pernah ditinggal, disakiti, dibohongi, itu bukan akhir dari segalanya. Itu cuma panggilan untuk kamu balik ke pemilik segalanya. Kamu pernah ngerasa, kenapa semua berubah? Padahal yang berubah bukan mereka, tapi Allah sedang membukakan matamu supaya kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati itu bukan di tangan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak apa-apa kalau hari ini kamu nangis, itu bukan tanda kamu lemah, itu bukti bahwa kamu masih punya hati yang ingin dimengerti, yang ingin dipeluk, dan satu-satunya pelukan yang gak akan pernah pergi adalah pelukan dari doa. Sujudlah, meskipun kamu tidak tahu harus bilang apa, cukup bilang, ya Allah, aku lelah, aku takut, tapi aku percaya Engkau tidak akan ninggalin aku. Teman-teman, kita boleh capek, kita boleh sedih, tapi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak janji hidup kita akan selalu mudah, tapi Allah janji Dia akan selalu bersama kita. Dan tahu nggak, kadang justru di saat semua terasa gelap, disitulah cahaya iman muncul, karena Allah sedang bilang, jangan bersandar pada makhluk, tapi bersandarlah kepadaku. Bangkitlah bukan karena kamu pengen buktiin sesuatu ke orang lain, tapi karena kamu tahu Allah masih percaya sama kamu. Masih memberi napas, masih memberi waktu, itu tandanya Dia belum selesai membentukmu. Kalau kamu sedang merasa sendiri,
Tulis di komentar, "Ya Allah, cukup Engkau yang bersamaku," karena yang paling menyembuhkan itu bukan jawaban, tapi perasaan bahwa kita tidak sendiri. Dan kita memang tidak sendiri. Allah masih di sini dan selalu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.